Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Bisa, selamat datang kembali di podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Podcast yang membahas isu kesehatan secara ringan, informatif, dan tentunya bermanfaat. Saya Esti yang akan menemani kawan Bisa untuk waktu ke depan dalam edisi spesial Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2026. Setiap tanggal 24 Maret, dunia memperingati Hari TBC Sedunia untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa TBC saat ini masih menjadi tantangan kesehatan global. Tahun ini temanya adalah Yes, We Can End TB, led by countries, powered by people. Artinya ya, kita bisa mengakhiri TBC dengan kepemimpinan negara dan kekuatan dari masyarakat. Dan hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Daerah Dungos, yaitu Dr. Kowi Akbar, spesialis paru. Selamat datang di podcast Bisa Sehat, dokter. Terima kasih sudah menyapa kawan Bisa pada episode spesial hari ini ya. Jadi dokter, meskipun kan kita sudah lama mengenal TB ya dokter ya. Sebenarnya TB itu bisa disembuhkan. Kenapa sampai sekarang ini TBC ini masih menjadi masalah kesehatan yang besar, khususnya di Indonesia? Baik, jadi kayaknya setiap tahun kita memperingati Hari TB, tapi perjuangan melawan TB ini seolah tidak ada habisnya gitu. Jadi memang ada naik turunnya gitu. Kadang kalau situasinya bagus itu bisa kerjasama antar berbagai stakeholder itu bagus. Kadang kalau ada masalah bisa menghambat, kayak dulu misalnya kita ada pengalaman waktu COVID itu kan kayak perhatiannya tersita COVID, jadinya TBC-nya berkurang dan Fokusnya jadi berkurang. Iya betul. Nah, kalau kita ingat sendiri kan salah satu pilarnya DOTS itu ada, kalau nggak salah yang terakhir itu komitmen politis atau gimana Betul. gitu ya. Iya, Jadi dokter. itulah kenapa temanya tadi kan melibatkan negara juga gitu. Jadi Betul. kita sebagai warga negara kita ikut mendukung, tapi juga kita harapkan bantuan dari negara atau dari pihak-pihak yang terkait untuk membantu penanggulangan TB ini tadi. Iya. Gitu. Baik dokter. Lalu apakah ada faktor keterlambatan diagnosis dan kepatuhan minum obat itu juga masih menjadi tantangan utama ya dokter dalam proses kesembuhan sakit TB ini? Jadi sebenarnya kalau dulu kita mungkin biasanya suka menyalahkan pasien ya dulu, kalau orangnya nggak tuntas. Ternyata setelah dikaji itu sebenarnya pasien tuh pada dasarnya ya pengennya sembuh, tapi kadang itu kan pengobatan TBC ini selain waktunya lama, obatnya banyak, makanya kadang itu muncul komplikasi. Jadi nah inilah peran kita yang dalam memajukan upaya penanggulangan TB ini. Kita nggak cuma, kalau dulu kan tos TB itu temukan aja, nggak berhenti di temukan aja, tapi obati sampai sembuh. Itu dalam arti kita nggak hanya ngasih obat juga, tapi kita memperhatikan keluhan pasien. Betul. Seperti kan motonya kalau TB kan patient centered care. Jadi bukan pasien itu harus menuruti kemauan kita biar dia tuntas, tapi kita harus tanya ke pasien masalahnya apa, kok ada hambatan apa, sehingga kita bisa bantu. Iya, betul sekali. Jadi fokusnya patient care tadi ya dokter ya. Kita pendekatannya ke pasien, jadi kita yang membantu pasien supaya menjalani pengobatan dengan nyaman juga tentunya ya dokter ya. Ya. Dokter, tahun ini temanya sangat optimis ya saya rasa. Yes, we can end TB ya. Menurut dokter, seberapa realistis sih dok sebenarnya TB ini bisa benar-benar dieliminasi? Baik, kalau emang dalam perjuangan kita kan harus selalu optimis ya. Tapi kalau tentang realistisnya itu, jadi hambatannya yang utama adalah gini. Jadi diagnosa TB itu biasanya ada delay-nya. Jadi sejak kuman TB masuk ke badan sampai dia divonis TB itu delay-nya bisa lama, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Masih ada proses gitu ya dokter ya. Nah, salah satu yang menghambat itu adalah diagnosa TB. Saat ini yang paling canggih pun itu nggak bisa mendeteksi langsung ketika kumannya sudah masuk darah.
kita kan ada pemeriksaan IGRA ya. IGRA itu kan kalau di perjalanan penyakitnya TB itu dia bisa mendeteksi paling awal, jadi kumannya masuk tapi belum jadi penyakit itu sudah dideteksi IGRA. Tapi masalahnya IGRA ini masih sangat mahal, jadi belum bisa untuk kayak diterapkan ke semua orang gitu ya. Saya kemarin waktu pernah ada kayak seminar. Kayak bukan seminar, kayak koordinasi yang akhir tahun di Dinas Kesehatan tuh kan mengundang orang awam juga ya. Jadi tuh sebenarnya malah ada yang ngasih saran kayak ekstrim. Ini kan sebenarnya TB laten itu kan bisa mendahului TB. Kenapa nggak kita itu langsung screening semua orang di Indonesia ini jadi TB laten, dan nanti kalau ketemu ya udah langsung aja misalnya suntikin mantuk semua aja, kemudian kalau yang ketemu itu langsung obati TB laten. Menurut saya ada benarnya, cuma problemnya di masalah logistiknya. Betul. Jadi kalau mantuk itu kan nyuntiki orang tuh pasti ada resistensi, kemudian IGRA yang lebih mungkin lebih gampang, lebih mudah itu masalah biaya. Jadi itu salah satu mahal ya dokter ya? Mahal, mungkin sekitar 1 jutaan gitu. Jadi itu adalah penyebabnya kita nggak bisa kayak memotong TB itu di akarnya gitu. Kita mesti ketemunya TB itu dia sudah jadi TB aktif, itu kan berarti dia sudah menularkan ke sekitarnya, ke beberapa orang sekitarnya jadi kita ngobati satu tapi dia mungkin udah nambah kasus baru tuh mungkin 2 orang 3 orang, ya itu problemnya saat ini sebelum diketahui ya dok ya, sudah menyebarkan ke sekitarnya. Itulah kenapa Yes We Can End TB ini boleh sih optimis, tapi kita juga mengharapkan semoga ada terobosan ilmiah gitu. Jadi biar ada tes yang bisa itu mendeteksi TB di akarnya. Iya, begitu. Nah, kalimat selanjutnya dokter, led by countries ya. Apa bentuk nyata peran pemerintah ini dalam pengendalian TB saat ini, dokter? Ini juga sangat unik sekali karena tahun-tahun ini itu kan ada gonjang-ganjingnya geopolitik internasional ya. Jadi negara-negara itu sekarang kayaknya agak malas bantu-bantu orang. Kayak kita lihat di berita itu kan sekarang itu lagi trennya namanya politik konservatif itu yang naik. Jadi konservatif itu pengennya tuh ya udah ngurusi orangnya sendiri aja, gak mau ngurusi kayak imigrasi itu ditolaki, atau orang bantuan luar negeri itu pada di stopi seperti itu. Makanya jadinya koordinasi atau kerjasama antar negara itu jadi agak berkurang. Jadi berkurang. Contoh nyatanya kan selama ini kita dapat bantuan dari Amerika ya, yang Global Fund itu, yang USAID gitu kan. Terus kemudian akhir tahun kemarin atau awal ini kan mulai berkurang, jadinya akhirnya kita juga harus jadi harus berhemat dan mengurangi, harus putar otak juga ya dokter. Jadi yang biasanya tuh supportnya banyak, kita bisa periksa banyak gitu, sekarang kita harus lebih berhemat. Nah itulah itu tadi buktinya bahwa led by countries itu sangat penting, kerjasama baik antar negara atau di dalam negara, misalnya antar pemerintah kota, kabupaten gitu, harus tetap dikerjakan gitu. Iya betul sekali dokter. Yang sebelumnya dapat sponsorship, jadi harus lebih mandiri ini dok ya. Pemerintah juga putar otak lagi gitu, bagaimana cara mensupport itu tetap harus terus berjalan ya dokter ya. Lalu bagian yang menurut saya menyentuh nih dokter ya, itu adalah powered by people. Menurut dokter, bagaimana peran masyarakat dalam membantu mengakhiri TB ini dokter? Betul. Jadi tadi yang saya sebutkan itu kan kayak kayak makronya, kalau ekonomi makroekonominya peran pemerintah lah, yang perannya mungkin dari laboratorium dan lain-lain, tapi itu kan nggak bisa langsung kita terapkan ke diri sendiri. Kalau yang powered by people itu apapun yang terjadi di dunia ini yang bisa kita ubah itu dari diri sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kewaspadaan. Misalnya yang jelas TB ini kan dia gejalanya batuk-batuk gitu. Jadi kalau batuknya udah 2 minggu atau 3 minggu kok belum sembuh, kemudian biasanya TB itu dia sifatnya produktif, jadi maksudnya produktif dahaknya. Jadi kita kan ada juga batuk yang lama nggak sembuh, misalnya habis kena flu itu perlu waktu, itu biasanya kan batuknya nggak banyak dahaknya. Nah kalau batuknya itu banyak dahaknya, kita bisa kalau
kenalan kita atau saudara kita bisa kita antar atau kita sarankan tuh periksa ke puskesmas terdekat. Jadi ini masih ada fasilitas yang namanya tes cepat molekuler tuh sampai saat ini masih gratis dan bisa diakses di puskesmas terdekat dengan tanpa biaya sepeser pun. Nah itu yang paling minimal gitu. Jadi kalau udah cek dahak itu kan nanti bisa mendeteksi TBC dan juga harusnya sih nggak perlu mengeluarkan uang untuk pemeriksaannya gitu. Nah untuk pemeriksaan yang lain misalnya kayak ronsen atau kayak periksa ke dokter spesialis itu nanti bisa setelah follow up-nya setelah periksa dahak itu. Jadi kan di pedoman nasionalnya kan yang paling atas sendiri itu periksa dahak dulu. Periksa dahak dulu. Jadi kalau batuk-batuk kemudian orangnya waduh saya takut ke dokter, takut ronsen apa belum ada biaya itu bisa nanti. Jadi yang pertama periksa dahak dulu aja. Ini sangat gampang tinggal datang ke puskesmas bilang saya batuknya udah lama boleh nggak periksa dahak. Setahu saya kan juga petugas puskesmas itu seneng ya kalau ada orang periksa dahak soalnya kan mereka ada kayak target atau cakupan screening TB. Jadi jangan takut ditolak apa sih ini nggak perlu. Malah seneng ya dokter biasanya ya. seneng kalau saya kalau ketemu orang puskesmas itu kalau bisa menaikkan cakupannya yang suspek TB itu kan mendukung program pemerintah juga tanggungannya mereka. Jadi jangan khawatir ada penolakan. Saya rasa kalau cuma periksa dahak aja pasti difasilitasi pasti akan disambut ya dok. Nanti kalau misalnya dahaknya bukan TBC, nanti biasanya sama puskesmas diarahkan apa perlu periksa ronsen ke rumah sakit atau spesialis gitu. Iya, jadi tidak serta-merta kita membebankan masalah ini di pemerintah aja ya dokter, tapi kita sendiri punya kewajiban untuk lebih awareness dengan kesehatan kita atau orang-orang di sekitar kita. Kalau misalkan ada yang batuk produktif ya dokter, kita sarankan untuk segera melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat, begitu. Ya. Untuk kan bisa dokter yang mungkin masih ragu memeriksakan diri. Ya, sebenarnya gejala TB seperti apa dokter selain yang dokter jelaskan tadi batuk produktif itu tadi dokter? Jadi memang kadang-kadang itu kalau awal-awal tuh gejalanya tidak jelas, tapi biasanya TBC aktif itu mesti ada batuknya dan batuk itu nggak akan sembuh dengan pengobatan biasa. Misalnya mungkin sudah coba minum obat batuk atau malah mungkin sudah coba minum antibiotik sendiri. Nah itu biasanya nggak akan respon. Misalnya sudah beli amoxicillin atau cefixim itu, tapi batuknya itu tetap aja nggak sembuh-sembuh. Jadi kemungkinan itu TBC. Kemudian untuk fase yang sudah lanjut itu biasanya udah ada efek di luar paru, misalnya nafsu makan turun atau karena nafsu makan turun jadi berat badannya turun dan sebagainya. Kemudian yang perlu diwaspadai juga kalau ada orang yang lebih rentan kena TBC, misalnya usia sudah lanjut atau punya sakit yang menurunkan imun, misalnya kena diabetes atau lagi menjalani kayak kemoterapi atau cuci darah, itu juga risiko TBC. Jadi yang utama ya batuknya tadi, tapi kalau diperkuat dengan yang tambahan tadi, misalnya kok berat badan jadi turun, kemudian saya ini kebetulan ada sakit diabetes, gula, atau lagi menjalani kemo, atau kebetulan sudah usianya lansia di atas 60, itu memang itu lebih mendorong ke arah TB. Ya, gitu. Iya, jadi begitu. Selain batuk produktif ternyata banyak sekali ciri-cirinya. Jadi mungkin kawan bisa yang sekiranya mungkin ada tanda-tanda seperti itu tadi yang dibilang oleh Dr. Kowi, bisa berarti saya perlu nih untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, gitu ya dok ya? Betul. Ya dokter, kalau misalkan seseorang itu sudah dinyatakan sakit TBC, apa pesan dokter agar pengobatannya bisa berhasil? Jadi pesannya yang pertama jangan ragu untuk konsultasi. Soalnya biasanya gagal itu sebenarnya itu ada masalah yang sebenarnya bisa kita atasi. Jadi kadang karena rata-rata petugas kesehatan kan menekannya ini harus minum teratur, nggak boleh berhenti sampai 6 bulan. Jadi kalau berhenti ulang dari awal. Kadang itu pasien tuh takut. Jadi kalau ada efek samping gitu dikuat-kuatin, itu nggak perlu. Jadi memang obat TB ini dia pada orang tertentu efek sampingnya bisa berat juga. Jadi kalau ada masalah itu jangan dihentikan sendiri, langsung konsultasi ke petugas kesehatan. Masalahnya tuh nggak cuma masalah pengobatan juga, kadang orangnya
nggak ada uang untuk berobat, Iya. kadang orangnya nggak ada yang nganter gitu. Itu nanti kalau bisa dikonsultasikan kan bisa kita cari solusinya, mungkin bisa nanti dibantu petugas puskesmasnya atau dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kerjasama antara petugas nakes dan pasien, itu kan kerjasama harus timbal balik. Iya. Jadi dari nakesnya juga kita harus terbuka, tadi disebut patient centered care, itu kita bisa bantu apa, dari pasiennya juga kalau ada masalah harus segera dikemukakan. Intinya begitu sih secara garis besar. Iya dokter. Terus beberapa saat belakangan ini dokter, itu ada klaim, ada yang mengatakan bahwa pengobatan herbal itu bisa mengobati bahkan mencegah TBC. Nah, dari sudut pandang medis dokter atau dari evidence based medicine, apakah benar herbal dapat menggantikan atau mencegah pengobatan TBC tadi dokter? Jadi intinya kalau biasanya penyakit infeksius itu herbal itu pilihan agak terakhir. Jadi karena infeksi itu kan ada kuman yang harus dilawan. Nah, kumannya itu dilawannya dengan antibiotik. Antibiotik itu nggak akan bisa digantikan oleh herbal. Dulu awalnya antibiotik itu juga awalnya dari herbal dulu. Jadi waktu ditemukan itu mungkin daun ini ada kandungannya, lah itu sama peneliti itu dimurnikan, dikonsentrasinya dinaikkan sampai dia itu bisa kayak pasti bisa membunuh kumannya. Nah, orang-orang yang herbal itu biasanya boleh dijadikan pilihan utama kalau pengobatan medisnya sudah masih terbatas. Misalnya kayak pasien tumor itu kan ada jenis tumor yang sampai saat ini belum ada obatnya. Itu herbal boleh dipakai untuk meningkatkan imunnya gitu. Tapi kalau untuk penyakit yang infeksi karena ada kuman itu sebaiknya jangan mendahulukan herbalnya. Soalnya ada obatnya yang bisa membunuh kumannya tadi. Nanti herbalnya untuk mensupport saja. Iya betul. Begitu. Jadi digarisbawahi herbalnya hanya mensupport ya. Obat utamanya tetap obat TBC ya dok ya. Iya betul. Jadi supaya paham nih kawan bisa di rumah. Jadi begitu di advis oleh dokter untuk memulai pengobatan TBC, jangan cari second opinion yang di herbal ya dok ya. Di herbal boleh tapi cuma supporting ya. Jadi bukan pengobatan yang utamanya. Begitu ya dokter ya. Ya. Sama kadang khawatirannya tuh kan kalau obat nih bahan kimia nanti efeknya ke badan jelek gitu. Kita pengennya yang alami. Sebenarnya juga itu justru dengan bahan kimia dan konsentrasi tinggi itu kumannya segera mati, nanti nggak perlu terpapar obat-obatan dalam jangka waktu lama. Kayak TBC ini kan ya 6 bulan kan sudah insya Allah sudah tuntas pada kebanyakan kasus. Nanti justru kalau nggak berobat yang sesuai standarnya ini bisa sampai bertahun-tahun. Jadi badannya makin tambah lama rusak, ya dokter ya. Jadi rusaknya bukan karena obat tapi karena kuman TBC-nya bisa menyebar kemana-mana, ke tulang, ke livernya. Jadi justru dengan penggunaan obat yang tepat itu kita meminimalkan paparan tubuh terhadap zat berbahaya atau zat dari luar. Betul sekali. Kalau pengobatannya lebih lama juga membahayakan orang di sekitar ya dokter ya. Nah begitu ya. Lalu bagaimana dengan TB resisten obat dokter? Banyak masyarakat nih yang masih takut ketika mendengar istilah resisten itu berarti kebal, berarti nggak bisa diobati. Bagaimana dokter? Jadi TB resisten obat ini adalah TBC yang kebalnya terhadap obat standar. Jadi bukan dia maksudnya kebal semua obat, tapi dia kebalnya sama obat standar. Makanya dia perlu pengobatan pakai obat khusus. Nah, untungnya di tahun ini pengobatan TBC yang kebal obat ini udah nggak perlu pakai suntikan, jadinya lebih mudah untuk pasien. Kalau dulu itu kan masih perlu suntikan tiap hari, itu sangat susah sekali dulu. Kalau sekarang ini pengobatan TB resisten obat itu udah hampir sama kayak TBC yang masih sensitif obat yang standar, itu cuma perlu 6 bulan. Obat minum aja ya dokter ya? Obat minum aja, malah pilnya tuh kayak kalau di jumlah kayaknya ya hampir sama. Jadi sebenarnya sama aja pengobatannya, cuma obatnya beda jenis aja ya dokter ya. Ya ini untungnya kalau ada seperti sebutkan di awal tadi, kalau ada terobosan ilmiah itu jadi lebih mudah manajemennya. Kalau dulu pakai obat suntik itu kan obat zaman lama ya, zaman tahun 40-an ya. Terus kemudian tahun 2000 itu ada penemuan obat namanya bedaquiline. Itu dia
obat baru, jadi dia bisa membunuh kuman TBC yang kebal sama obat itu tadi. Makanya tetap kita harapkan semoga nanti ada terobosan ilmiah itu biar mempermudah penanganan TBC tadi. Iya, begitu. Iya. Jadi jangan takut kalau misalkan dengar TBC resisten obat ya dokter ya. Betul, iya. Tetap ada obatnya, Ada cuma beda obatnya. jenis dengan TBC yang standar tadi Betul. gitu. Ya. Dokter, selain masalah medis yang Iya. tadi sudah kita bahas ya, kita tahu stigma terhadap pasien TB juga masih tinggi. Nah, Iya. apa dampak stigma ini dokter terhadap keberhasilan pengobatan pasien? Jadi memang semua penyakit menular itu rata-rata ada stigmanya ya. Jadi Betul. orang-orang tuh kan ya takut ya kalau ini batuk-batuk terus ini nulari orang lain Iya. gitu. Nah, ya itu penanganannya ya dengan segera berobat tadi. Jadi, saya memang sakit tapi saya sudah berobat kok, insya Allah nanti 6 bulan lagi sudah sehat, sudah Iya. nggak menulari yang lain. Kemudian anggota keluarganya juga kita edukasi, jadi kalau keluarga ini kan risiko juga nanti tertular, itu bisa tes namanya TBC laten itu, jadi dia kemungkinan kumannya sudah masuk ke Tubuh. ke tubuh yang orang-orang di sekitarnya di rumahnya itu nanti juga bisa diobati. Jadi memang ini penyakit, apalagi penyakit paru yang menular dulu kayak zaman COVID kan juga stigma juga ya kalau orang penanggulangannya bukan kita lari dari kenyataan, nggak mengakui kalau sakit, tapi harus segera diobati. Jadi nanti segera segera sembuh. Saya sudah sembuh kok, saya nggak perlu ditakuti lagi seperti itu. Iya. Jadi pesan dokter kalau misalkan ada pasien TBC gitu ya, terus pesan dokter ke lingkungannya, ya gimana, apa jangan panik atau apa yang harus dilakukan? Mungkin kawan bisa di rumah juga punya, mungkin di keluarganya ada yang sakit TBC. Nah, mungkin apa yang harus saya lakukan, Dok, begitu? Betul. Jadi biasanya yang concernnya lebih tinggi itu yang punya anak kecil ya, setelah saya itu betul. kadang itu kalau mbahnya divonis TBC itu jadi takut, lu selama ini kan yang ngomong kalau saya Yang kerja rawat, iya, itu betul. mbahnya nih anak saya ketularan nggak ya gitu. Jadi kalau memang kontak erat misalnya tiap hari ketemu, itu bisa langsung diperiksakan saja. Jadi kalau pada anak-anak itu gejalanya mungkin belum terlalu jelas, itu langsung diperiksakan. Jadi nanti kalau udah serumah itu udah tahu statusnya, dia itu sebenarnya udah kemasukan kuman TB atau enggak sih, gitu nanti kita bisa lebih tenang dalam menghadapi. Kalau emang belum kemasukan kuman TB, udah periksa, oh ini aman Bu, ini misalnya mantoknya negatif atau IgG-nya negatif, berarti kan belum kemasukan kuman TBC. Tinggal kita itu itu kayak zaman COVID itu yang mencegah penularan secara lewat udara itu, misalnya pakai masker, kalau berhadapan-hadapan, kemudian kalau misalnya batuk yang sakit itu juga harus di tempat sendiri yang nanti segera dibuang dan seperti itu. Jadi pastikan dulu serumah itu siapa yang harus diobati, siapa yang enggak. Nanti yang enggak itu tinggal menerapkan precaution-nya. Kalau yang ternyata sudah positif ya segera nanti diobati biar nanti enggak berkembang ke arah TBC yang aktif tadi. Jadi sebelum ada kerusakan di paru atau di badan sudah kuman TBC-nya diberantas gitu. Oh, begitu dokter. Iya. Baik dokter, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan khusus untuk kawan bisa dalam rangka Hari TB Sedunia ini, dokter. Pesannya, TBC ini memang sudah masalah kita dari lama, tapi kita tidak boleh berputus asa karena pasti nanti ada terobosan-terobosan yang nanti akan membantu kita dalam mengatasi TBC tadi. Dulu waktu saya masih dulu belum jadi dokter, itu TBC kan sangat repot sekali mengobatinya, apalagi tadi TBC resisten obat. Tapi dengan perkembangan zaman nanti TBC ini akan insya Allah lebih mudah mengatasi. Peran kita sebagai kayak masyarakat awam ya, itu ya kita lebih waspada aja terhadap gejala TBC-nya tadi supaya kita bisa membantu program penanganan TBC tadi. Semoga nanti misalnya
10 tahun atau 20 tahun lagi ada pil sekali minum TBC langsung hilang gitu, siapa Amin tahu ya, nih. dokter. Jadi nanti kalau sakit TBC nggak perlu repot-repot Iya. kayak kita misalnya itu sakit apa ya, sakit panas tinggal minum paracetamol sekali, Iya. panasnya hilang, juga Langsung TBC hilang. langsung hilang. Semoga ya, Dok. nanti tidak terobosan seperti itu. Amin, amin, Nggih. amin. Ya. Ya begitu pemirsa, terima kasih banyak Baik, Dr. sama-sama, Kowi dari ya. Rumah Sakit Umum Daerah Dungus atas waktunya dan ilmunya hari ini. Jadi kalian bisa perbincangan hari ini kita belajar bahwa TBC itu bisa disembuhkan, TBC itu bisa dicegah, dan yang paling penting adalah TB bisa kita akhiri semua ya. Tema tahun ini bukan sekedar slogan Yes We Can End TB. Jadi mari kita, satu, tidak menstigma pasien TB. Kedua adalah segera periksa jika batuk lebih dari 2 minggu. Yang ketiga adalah minum obat sampai tuntas dan saling mendukung dalam proses penyembuhan ya. Saya Esti pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bisa Sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Dungus ya. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.